Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan ala Rasulillah, amma ba'd. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas beberapa hal tentang kemasyarakatan dan juga kepemudaan. Karena berhubung saya sebagai mahasiswi dari program studi pengembangan masyarakat Islam, maka membicarakan masyarakat itu sesuatu hal yang lumrah dan ya emang harus kita bicarakan terus seperti itu. Ada sebuah ayat di dalam surat Al-Ra'd, tepatnya ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali Dia mengubah nasibnya sendiri. Nah, perubahan di sini yang dimaksudkan adalah perubahan untuk terus maju ke depan. Perubahan dalam arti kemampuan untuk mengaktualisasi diri mengikuti peradaban zaman yang semakin maju. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang perubahan peradaban ini, kita juga akan berbicara tentang keinginan kita, motivasi kita untuk terus maju dengan berbenah, mengevaluasi diri, tentunya juga dengan mengupdate segala skill yang kita miliki. Sebelumnya, kalau kita berbicara tentang masyarakat, maka kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang kompleks, unik, ribet, tapi juga greget. Kenapa? Karena masyarakat ini sebuah struktur yang mana pada sebuah lingkungan, satu lingkungan yang besar di bumi atau diisi oleh berbagai macam karakter manusia, berbagai macam kepribadian, berbagai macam latar belakang kehidupan, pengalaman, dan keinginan pasti. Nah, dari berbagai macam keberagaman tersebut, mereka semua dihimpun dan terikat oleh sebuah kebersamaan, sebuah interaksi dalam sebuah lingkungan. Kemudian mereka menjadi satu kesatuan, bersama-sama bergotong royong, saling mengisi, saling memberi, dan juga saling menguatkan jika satu sama lain ada yang terluka. Nah, kemudian peran kita sebagai mahasiswi atau mahasiswa dari pengembangan masyarakat Islam yang nantinya diharapkan sebagai orang yang memiliki kontribusi terhadap kemajuan masyarakat, maka sudah selayaknya sejak sekarang kita memprogram diri kita supaya kita terbiasa dengan yang namanya perubahan. Kita nggak kagetan gitu, entah itu perubahan yang baik ataupun yang buruk, yang pasti segala sesuatu yang ada atau menghampiri diri kita itu emang gak semuanya baik, tapi bagaimana cara kita untuk mengubah sesuatu yang awalnya gak baik itu menjadi sesuatu yang baik. Karena pada dasarnya semua yang datang kepada kita itu baik buruk ini tergantung kita. Sesuatu yang buruk pun kalaupun kita bisa memanage dengan baik, itu juga pasti akan menjadi hal yang baik. Ya, pandai-pandainya kita lah untuk menghadapi keadaan, menghadapi situasi, terus juga mengupgrade diri kita dalam pengetahuan, berbagai macam skill dan juga kemampuan. Berbicara tentang motivasi untuk bergerak ke depan, maka ketika kita berbicara ini dalam lingkup pemberdayaan masyarakat, apalagi memasuki era revolusi industri 4.0, maka kita akan mengetahui bahwasanya kemajuan masyarakat ini akan terrealisasi apabila kita saling bersinergi satu sama lain. Dan di sini masyarakat itu bukan menjadi objek dari pembangunan, masyarakat bukan menjadi objek dari sebuah kemajuan, tapi menjadi subjek atau pelaku. Bagaimana kita sebagai seorang fasilitator atau orang yang memiliki otoritas pada sebuah wilayah, kita bisa bersama mengajak masyarakat saling bergandeng tangan, berdiskusi, bertukar pendapat, maju untuk melangkahkan kaki bersama satu visi misi, satu tujuan untuk menunjang masa depan kita yang gemilang pastinya.
Kemudian untuk mengajak masyarakat menuju perubahan ya, meskipun perubahan itu baik, namun nyatanya kalau kita bicara realita bahwa setiap kebaikan itu tidak berjalan begitu saja dengan mulus tuh enggak. Di sana pasti ada cobaan, ada ujian, hambatan, tantangan dan permasalahan-permasalahan yang enggak terduga sebelumnya. Padahal tentunya dengan kemampuan yang kita miliki, dengan bekal yang sudah kita persiapkan, sebenarnya sebuah program atau katakan kegiatan ya, usaha untuk maju ke depan, untuk bergerak tadi itu sudah kita manage dengan baik, sudah kita organisir dengan baik. Namun kenyataannya pasti ada saja tantangan dengan jalan yang sebelumnya yang tidak kita sangka seperti itu. Maka yang perlu kita persiapkan dari sekarang selain bekal ya mental untuk tetap tegar, tetap semangat meskipun nanti di tengah ada terpaan angin, ada terpaan badai, namun tetap teguh, tetap kukuh dengan tujuan awal kita seperti itu. Karena ya membangun masyarakat, membangun manusia memang bukan sesuatu hal yang mudah ya, karena yang kita bangun ini manusia, yang kita bangun ini adalah makhluk yang sempurna, makhluk ciptaan Allah yang sempurna, makhluk yang diciptakan Allah dengan berbagai macam kemampuan yang sangat luar biasa, yang heterogen, bermacam. Dan ketika kita sudah berbicara tentang lingkup masyarakat, maka kita akan berbicara tentang manusia yang global, manusia yang sekian banyaknya. Tentu dalam pembangunan masyarakat itu dibutuhkan kesabaran support ekstra, karena kita sekali lagi bukan membangun sebuah gedung, bukan membangun sebuah jembatan, tapi kita membangun manusia, yang mana manusia itu hatinya bisa terbolak-balik, pemikirannya juga kadang bisa hari ini A, kemudian besok berganti B, dan juga manusia ini kadang emosional, kadang juga rasional, seperti itu. Tapi kembali lagi, ketika kita memiliki niat yang baik, kita berharap kepada Tuhan, dan kita orientasi kita itu adalah kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada kebaikan dan kemajuan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Innallaha ma'ana, seperti itu. Baik, beberapa hal yang mungkin perlu kita persiapkan ketika kita mengajak masyarakat untuk bergerak ke depan atau bergerak menuju masyarakat yang lebih tertata lagi. Yang pertama yaitu bisa kita mulai dengan memotivasi. Memotivasi di sini juga bisa dengan berbagai macam hal, tergantung konteks yang kita hadapi. Kembali kepada masyarakat tadi, itu perlu kita identifikasi masyarakatnya ini masyarakat yang seperti apa, kulturnya seperti apa, punya budaya apa, tradisi apa. Baru nanti kemudian kita akan mendapatkan solusi kira-kira cara memotivasinya itu lewat apa. Mungkin lewat seminar, sosialisasi, atau mungkin lewat diskusi bersama. Kita kembalikan lagi, karena setiap masyarakat satu daerah dengan yang lain kan pasti berbeda. Ada yang masyarakat itu mayoritasnya dari petani, ada yang masyarakat itu mayoritasnya kaum intelektual, ada yang masyarakat itu mayoritas sebagai orang-orang yang bekerja sebagai guru. Kan itu harus kita samakan dengan kondisi di lapangan agar tujuan kita ini juga tercapai sebagaimana mestinya, seperti itu. Nah, memotivasi itu dalam lingkup yang besar itu bisa kita adakan sosialisasi dengan menghimpun mereka pada suatu tempat ya, suatu wadah pertemuan, kemudian nanti di sana kita berikan sedikit pemaparan atau penggambaran tentang ajakan-ajakan kita. Mungkin nanti kita ke depannya pengen masyarakat kita itu seperti apa. Kita belajar lah untuk membuka pikiran mereka, membuka penglihatan mereka, pandangan mereka ke
kita adakan yang namanya diskusi pada mereka, karena kan posisi kita di sini sebagai fasilitator seperti itu, atau sebagai orang-orang yang memiliki otoritas sebagai kaum berbudaya, maka kita tidak boleh egois kemudian langsung menentukan sendiri. Nanti baiknya aku pengen masyarakat ini tak buat seperti ini, buat kegiatan seperti ini, kayaknya pas. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh egois, karena mau bagaimanapun tadi masyarakat ini kita jadikan subjek, kita aja, kita gandeng tangan mereka, kita melangkah bersama, bukan menyeret mereka, bukan, tapi kita gandeng mereka untuk maju bersama. Nah, diskusi ini bisa meliputi identifikasi permasalahan yang mereka hadapi. Katakan kalau mungkin mereka tidak memiliki masalah, ya nggak apa-apa, tapi coba deh kita tanyakan kepada mereka harapan-harapan mereka. Pasti mereka punya harapan, mereka pasti gesit dalam pikiran mereka itu memiliki mimpi-mimpi, ingin hidup mereka itu tarafnya naik, ingin hidup mereka itu kualitasnya itu tingkatannya itu naik. Seperti itu pasti ada, meskipun ada nggak terlihat. Nah, nggak terlihatnya itu juga karena berbagai macam faktor. Bisa karena memang nggak ada tempat untuk mencurahkan pemikiran mereka, bisa juga karena mereka pernah mencurahkan tapi tidak ada upaya untuk merealisasikan pemikiran mereka tadi, akibatnya mereka pasrah begitu aja, itu juga bisa. Atau mungkin karena mereka itu tidak percaya diri dengan mimpi-mimpinya, menganggap bahwa semua itu mustahil. Mereka ya mungkin ada semangat, pernah ada semangat, cuman karena ada persoalan kemudian mereka menganggap bahwa mimpi itu mustahil. Kemudian semangatnya di awal tadi hilang di tengah jalan. Bisa seperti ini, karena kan masyarakat ini beragam ya. Ada yang memang dia memiliki tekad atau semangat yang kuat untuk berubah, untuk maju, ini pasti ada. Tapi di sisi lain juga ada masyarakat yang pasrah dengan kehidupannya yang begitu-begitu saja, ya wajar. Kemudian selain identifikasi masalah, kita juga melakukan identifikasi kira-kira dalam sebuah masyarakat ini mereka punya potensi apa, seperti itu. Misalnya mereka memiliki keterampilan atau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi SDA yang sangat mumpuni, tapi SDA-nya yang kurang mumpuni. Maka ini perlu kita bicarakan, sebenarnya mereka ini punya apa. Kita tanyakan kepada mereka itu punya apa, mereka punya bekal apa, alam menyediakan apa sih untuk mereka, kan perlu kita ketahui, kita telusuri peluang-peluang yang bisa kita maksimalkan. Kemudian jika sudah mendapatkan itu, nanti kita akan melakukan yang namanya pemetaan SDM. Kira-kira ada berapa bidang kehidupan yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita atur untuk lebih maju lagi, dan kemudian di sana ada berapa SDM kira-kira yang mumpuni di bidang A, di bidang B, di bidang C. Itu kan perlu kita ratakan agar tidak ada tumpang tindih antara satu bidang dengan bidang yang lain. Katakan ketika misalnya ada 15 orang mumpuni dalam suatu daerah, kemudian semuanya ini hanya aktif, hanya peduli, hanya memiliki perhatiannya kepada dunia pendidikan saja. Terus kemudian bidang-bidang yang lain, misalkan ekonomi, sosial budaya, politiknya tidak terurus, kan ya kasihan juga kan. Ada salah satu yang mati demi mewujudkan yang lain. Kalau misalkan 15 tadi kita plot-plot, kira-kira lebih condong yang mana? Si A lebih condong ke ekonomi, si B lebih condong ke sosial budaya. Itu pasti bisa kita telusuri lebih dalam. Karena kalau SDM-nya ini mumpuni, keterbatasan itu bisa kita lewati begitu saja, bukan menjadi penghalang. Karena di balik keterbatasan itu kita paham, kita sadar bahwa kita memiliki sesuatu hal dan kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki tanpa menjadikan keterbatasan itu sebagai sesuatu hal yang menghalangi kita untuk maju.
Kemudian setelah kita melakukan diskusi dan mendapatkan hasil antara potensi, kemudian mereka memiliki harapan-harapan apa atau memiliki problem apa, ini nanti kita catat, dan nanti dari sana kita akan melanjutkan diskusi kita untuk melakukan perencanaan program tindak lanjut. Kira-kira dengan masalah demikian, kemudian diimbangi dengan potensi yang demikian, kira-kira kita punya solusi apa? Kita bisa melakukan apa sih untuk menyelesaikan problem tersebut? Kan pasti bisa kita selesaikan pada saat forum itu. Dan nantinya program ini kita jalankan bersama-sama antara pemegang otoritas dan juga dengan masyarakat setempat. Yang pasti kedua pihak ini bersama-sama saling berkontribusi, saling membangun dan bersinergi untuk orientasinya kembali kepada masyarakat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat dengan memikirkan kepentingan pribadi. Nah, apabila program tadi sudah berjalan, maka kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Setelah beberapa kali program itu jalan, pastinya kan kita akan menemui yang namanya kendala. Sudah pasti ya, tidak mungkin tidak ya. Tapi di balik kendala itu kita juga pasti akan menemukan sesuatu hal yang itu menjadi bobot nilai yang membuat kita tambah bersemangat, bobot yang menjadikan program kita itu sukses. Itu pasti ada. Nah, kita evaluasi kira-kira yang bisa diperbaiki ini di bagian apa sih, dan kemudian yang harus ditingkatkan ini juga di bagian apa, itu perlu kita lakukan. Dan juga evaluasi ini bukan hanya ditujukan kepada programnya saja, tapi juga kepada kinerja SDM yang mengeksekusi program tadi. Kemudian kalau kita berbicara tentang pembangunan masyarakat, mengajak masyarakat kepada suatu perubahan atau pergerakan, kita juga akan menemui beberapa hal yang menjadi penghambat masyarakat ini susah untuk diajak bergerak. Kalau saya mengatakan ini ada 4 hal yang menjadikan masyarakat itu sulit untuk bergerak. Nah, yang pertama ini adanya kurang perhatian dari pemangku kebijakan. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, bahwasanya adalah beberapa daerah yang mana para pemangku kebijakan ini tidak paham tupoksinya, tidak paham mau ngapain, kemudian dia menjalankan kebijakannya juga gitu-gitu aja. Yang penting masyarakatnya udah kelihatan damai, udah selesai, itu aja. Padahal dibalik itu semua sebenarnya ada sesuatu hal yang mesti mendapatkan perhatian. Masyarakat butuh perhatian. Masyarakat ini ingin menyampaikan berbagai macam pendapatnya. Ada berbagai macam persoalan yang selama ini belum selesai, tapi para pemangku kebijakan ini tidak tahu, karena mereka nggak berusaha untuk mencari tahu. Mereka duduk pada kursi-kursi yang disediakan untuk menjalankan tugas atau di kantor-kantor kerja, tapi mereka nggak berusaha untuk terjun ke lapangan untuk tahu bagaimana kondisi masyarakatnya sesungguhnya, ada masalah apa, ada persoalan apa. Kan ya ini terjadi ketimpangan juga kan. Kalau misalnya masyarakat tiba-tiba ya duduk-duduknya menyampaikan pendapat tapi nggak ngerti mau menyampaikan kemana, kemudian punya persoalan dipendam sendiri, dan dari pemangku kebijakan juga nggak ada upaya untuk turun ke bawah, kan terjadi miskomunikasi kan. Kelihatannya biasa-biasa aja, tapi ternyata di dalam ada masalah yang luar biasa. Itu juga hal yang sering kita jumpai. Kemudian yang kedua, kurang sinergis dengan komunitas atau kelompok lain. Bahwasanya memang benar ada suatu kelompok masyarakat yang katakan dia sebenarnya memiliki banyak sekali skill, punya keterampilan, cuma karena dia melakukan pengembangan diri itu tidak diimbangi dengan kerjasama dengan kelompok atau komunitas lain, jadinya tadi yang mengetahui skill atau kemampuan dari kelompok masyarakat tadi ya hanya
bagian yang ada di lingkungannya saja, kelompok lain nggak tahu, dan hasilnya pasti kurang maksimal. Padahal kalau misalnya dia melakukan kerjasama dengan kelompok lain, itu bisa meningkatkan kualitasnya. Nanti ada dukungan-dukungan, ada bantuan-bantuan, dan ada juga support-support yang diberikan dari kelompok yang lain itu, yang pastinya akan menunjang kualitas dari kelompok yang pertama tadi. Berarti di sini yang perlu ditekankan adalah koordinasi atau komunikasi. Jadi jangan segan-segan untuk meminta bantuan atau meminta masukan. Ya sebenarnya bukan hal yang sulit juga sih untuk menjadi kerjasama. Yang penting kita paham cara berkomunikasi dengan baik, paham bagaimana etika menjalin kerjasama dengan orang lain, itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga yaitu sarana yang kurang memadai. Pada beberapa masyarakat juga ditemukan bahwasanya sebenarnya mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka mempunyai ide-ide yang cemerlang, ide-ide kreatif, dan dari dalam diri mereka itu sebenarnya sudah ada keinginan untuk maju, sudah ada greget lah, ada harapan-harapan bahwasanya aku tuh harus maju, kita nggak boleh seperti ini terus. Kita punya berbagai macam potensi, tapi kenapa nggak pernah maksimal? Sudah ada kesadaran seperti itu, sudah ada motivasi, ada keinginan, ada bakat, tapi kalau sarana kurang memadai, ya hasilnya juga pasti kurang maksimal. Dan meskipun sebenarnya kita bisa memaksimalkan apa yang ada, cuma ya kalau emang fasilitas kurang menunjang dan sangat kurang, ya otomatis akan menghambat apa yang usaha masyarakat tadi lakukan, seperti itu. Maka di sini untuk mewujudkan sarana dan prasarana, ya perlu adanya komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya bisa menghubungi orang-orang yang menjadi pemangku jabatan atau menjadi wakil rakyat di suatu masyarakat itu. Nah, kemudian yang keempat, ini sebenarnya yang paling dasar ya. Kenapa masyarakat itu susah untuk diajak maju? Karena memiliki motivasi yang sangat rendah. Memang ada beberapa masyarakat yang dia itu sudah terlalu nyaman di zona yang sekarang, dengan zona kehidupannya yang baik-baik saja, semua kebutuhannya cukup, sudah selesai gitu aja, tanpa ada keinginan untuk mencoba berjalan lebih kencang, mencoba untuk jalan pada jalan yang gak lurus ya. Maksudnya di sini mencoba hal-hal baru, mencoba untuk bergerak dan menuju kepada arah perubahan yang signifikan, itu belum ada. Maka yang perlu kita lakukan ya kita coba ajak bicara, kita ceritakan, kita sosialisasikan bahwa dunia itu sedang seperti ini, bahwa negara lain itu sedang menggarap sebuah planning, sebuah teknologi atau sebuah pembaruan yang luar biasa, masa kita kalah, seperti itu. Motivasi itu harus selalu kita berikan, harus selalu kita tunjukkan agar selalu tumbuh semangat, seperti itu. Karena ketika suatu masyarakat ini sudah termotivasi, motivasinya sudah kuat, semangatnya sudah kuat juga, nanti pasti akan ada upaya, karena masyarakat ini merupakan gabungan dari beberapa orang yang memiliki banyak skill. Maka ketika mereka semua sudah memiliki satu motivasi yang sama, nanti bisa bergabung, saling mengisi, saling meluangkan waktu, bergerak bersama mewujudkan satu harapan untuk bisa bersama. Kemudian di sini saya juga akan memberikan beberapa tips bagaimana sih cara menjadi pemuda yang produktif. Nah, yang pertama, ketika kamu menjadi bagian dari sebuah komunitas atau organisasi lah, atau kamu berada pada sebuah lingkungan yang lingkungan itu semakin lama semakin memberikan dampak negatif kepada kamu, artinya dampak negatif ini kamu rasakan secara signifikan ya,
kamu tidak merasa termotivasi menjadi lebih baik, kamu bukannya lebih positif tapi malah lebih negatif terus, maka kamu punya hak untuk meninggalkan lingkungan tadi. Kamu punya hak untuk memilih lingkungan yang tepat buat kamu, lingkungan yang mendukung kamu untuk tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang baik, sosok yang berguna, menjadi sosok yang produktif. Dan kamu juga punya hak untuk meninggalkan siapapun yang membawa dampak buruk bagi kamu, karena hidupmu yang tahu cuma kamu. Kemudian yang kedua yaitu cari tempat yang nyamanmu, cari partner yang mendukungmu. Kalau kamu merasa sebuah lingkungan, satu lingkungan itu tadi tidak mendukung kamu untuk bertambah menjadi baik, kemudian kamu memutuskan untuk pergi, itu nggak masalah. Kemudian kamu harus berusaha untuk mencari tempat lain yang membuat kamu nyaman, yang membuat kamu di sana itu merasa dihargai, merasa diperhatikan, dan merasa termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di sana kamu juga akan menemukan partner yang selalu mendukung kamu, yang selalu support kamu. Mendukung di sini artinya bukan hanya mendukung tanpa mengingatkan kamu ketika kamu salah. Justru orang yang peduli dan sayang sama kamu adalah orang yang selalu menasihati kamu ketika langkahmu ini mulai kurang tepat. Jadi ketika kamu diingatkan oleh partnermu, ya diterima saja ya, karena itu bentuk kasih sayang mereka. Selagi dukungan atau masukan itu tadi baik dan bisa membuat kamu menjadi sosok yang tentunya lebih baik lagi, ya tidak masalah kan. Kemudian yang ketiga yang sebenarnya paling dasar buat diri kamu yaitu motivasi diri sendiri. Menjadi seseorang yang produktif itu berawal dari keinginan kita sendiri, kesadaran dari kita sendiri bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita memiliki akal, tapi kita juga memiliki nafsu. Artinya kita punya keinginan, kita punya harapan, tapi kita juga memiliki kontrol. Nah, kontrol itu tersebut bisa berupa apa saja. Misalkan ilmu pengetahuan, pengalaman, alasan, atau nasihat partner, nasihat orang tua, dan juga nasihat lingkungan. Ketika kamu sudah memotivasi diri kamu butuh sesuatu hal yang membuat kamu menjadi lebih baik, kamu harus berkarya, kamu harus berprestasi. Maka coba mulai sedikit demi sedikit untuk mewujudkan harapan kamu. Misalkan ketika kamu sudah termotivasi, ya coba untuk melakukan apa yang menjadi bahan motivasi kamu itu. Misalkan kamu ingin menjadi seorang penulis, kamu sudah termotivasi untuk menjadi seorang penulis, itu kan sedikit demi sedikit nulis, yang penting kamu rutinkan gitu. Nah, yang keempat yaitu kenali jati diri dan kebaikan, sama dengan motivasi tadi. Cuma kalau motivasi itu adalah semangat kita untuk maju. Kalau jati diri ini lebih ke potensi. Kamu punya potensi apa? Kamu sebenarnya punya bakat apa sih? Manusia itu kan sempurna secara akal ya, makhluk yang paling sempurna. Pasti manusia itu juga memiliki keistimewaan dan suatu hal yang spesial dari satu manusia dengan manusia yang lain. Maka kita harus mengenali kira-kira keistimewaan aku tuh bagaimana sih? Aku tuh memiliki apa yang membedakanku dengan orang lain? Maka harus kamu kenali, dan mengenali ini juga bukan suatu hal yang mudah sebenarnya. Ketika kamu tidak bisa mengenali jati diri kamu sendiri, maka kamu bisa coba tanya sama teman kamu, tanya sama orang tua kamu, tanya sama orang terdekat kamu. Kira-kira aku ini orangnya seperti apa sih? Karakterku ini bagaimana? Dan menurut kamu aku cocoknya jadi apa ya? Itu bisa. Atau kalau enggak, kamu juga bisa melakukan opsi yang kedua, yaitu kira-kira kamu sukanya ngapain? Coba cari hobi, kegemaranmu itu ngapain sih? Nah, nanti dari sana coba kamu istiqomahi apa yang kamu pilih tadi,
terus kamu kembangkan, karena kan sekarang teknologi canggih ya, fasilitas kamu punya, kamu punya gadget, kamu punya handphone, coba dimanfaatkan dengan maksimal untuk mengembangkan diri kamu. Kamu bisa belajar dari sana, belajar dari internet dengan kemudahannya yang sangat luar biasa. Coba kamu kembangkan diri kamu, kembangkan kualitas kamu, karena barangkali yang menjadi hobimu saat ini itu yang akan menjadi profesimu, yang akan menjadi kunci dari pintu rezeki. Kan bisa aja, karena rezeki itu kan dari mana saja, min haitsu la yahtasib. Tuh. Nah, ketika kamu sudah tahu ya jadi diri kamu itu di apa, kamu tuh sukanya ngapain, coba ditekuni, diistiqomahi. Ya memang istiqomah itu bukan hal yang mudah, tapi sulit, karena sampai ada hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya istiqomah itu khairun min alfi kalamah, ya kan? Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kalamah. Itu karena saking antiknya istiqomah, saking bahannya istiqomah, makanya dia dikatakan lebih baik dari kalamah. Tapi cobalah untuk melakukannya terus menerus. Istiqomah itu bukan berarti kamu lakukan setiap waktu atau setiap hari, itu bukan. Yang penting berkelanjutan. Misalkan tadi kamu pengen jadi seorang penulis, ya kan? Kamu harus menulis dong, walaupun sedikit. Nah, misal kamu nggak bisa melakukan setiap hari, nggak masalah, kamu bisa melakukan 2 hari sekali. Yang penting rutin. Coba cari waktu luangmu ini kapan? Kira-kira waktu yang paling tepat, waktu yang mood kamu bagus, waktu yang kamu itu memiliki semangat yang bagus penulis itu kapan? 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nah, sekiranya waktu itu kamu selalu nggak kesibukan, nggak ada kegiatan banyak yang akhirnya membuat kamu kelelahan. Kalau kamu udah memutuskan misalnya menulis 2 hari sekali, ya coba setiap 2 hari sekali nulis. Walaupun itu hanya beberapa kalimat kata sih nggak masalah, yang penting kamu akan terus menulis, karena lama-lama tulisan kamu itu akan jadi sebuah buku. Nah, yang paling penting dari menjadi seorang yang produktif itu berlatih untuk bersosial, karena sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Maka ya sesuatu hal yang paling penting untuk kita pelajari adalah cara bersosial yang sesungguhnya, karena bersosial ini kan melibatkan orang lain, ya kan, berinteraksi dengan orang lain, dan orang lain itu kan tentu saja ada yang berbeda dengan diri kita, entah itu karakternya, entah itu kemampuannya, atau pendapatnya. Maka dari itu kita belajar bagaimana caranya untuk tidak menjadikan perbedaan tadi sebagai sebuah batu penghalang kita untuk bersosial. Kita menjadikan sebuah keheterogenan, sebuah keberagaman antara satu orang dengan orang lain ini sebagai sesuatu hal yang unik, sebagai sesuatu hal yang berguna untuk saling mengisi, saling memberi, dan saling menyempurnakan. Seperti itu, bukan dijadikan sebagai judang pemisah, karena kita satu sama lain itu saling membutuhkan, dan pastinya saya tidak akan cukup dengan kemampuan yang saya miliki ini untuk menjalani kehidupan saya sehari-hari. Pasti setiap saat, setiap waktu, apapun yang saya lakukan itu pasti ada campur tangan orang lain. Seperti itu. Karena hadis Nabi mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, bermanfaat di sini artinya dengan kamu menghormati orang lain, dengan kamu tidak menimbulkan mafsadah bagi orang lain. Setidaknya jika kita tidak menimbulkan, jika kita tidak bisa memberikan manfaat, jangan sampai kita menghadirkan madarat atau mafsadah seperti itu. Dan kita untuk tadi ya menjawab konteks bermanfaat itu juga beragam. Bisa dengan membantu masyarakat sekitar, membantu orang lain dengan kemampuan yang kita miliki, membantu mereka ketika
ketika mereka kesusahan, yang pasti ya dalam diri kita maksimalkan lah, berusaha kita maksimalkan untuk membantu orang lain seperti itu. Nah, saya menggambarkan ya bahwa organisasi atau komunitas itu sebagai miniatur dari sebuah masyarakat. Ketika kita menganggap organisasi atau komunitas itu keras dalam menempa diri kita, maka ketahuilah bahwasanya masyarakat itu, yang kemasyarakatan itu lebih keras lagi dalam menempa kita. Maka perlu kita persiapkan sejak dini untuk berinteraksi dengan orang lain, bersosial, berorganisasi, agar nanti ketika kita benar-benar terjun ke masyarakat, benar-benar menjadi bagian dari masyarakat itu, tidak kaget, tidak mudah berperan, tapi berperan gitu. Kemudian, kembangkan beragam skill. Dengan beragamnya teknologi, kemajuan teknologi yang semakin mumpuni, kemajuan iptek yang juga semakin luar biasa, harusnya kita bisa memanfaatkan itu dengan bijak, dengan baik, dengan efektif. Jangan sampai handphone kita semakin canggih, tapi kita malah semakin drop gitu. Itu malah kita nanti ya membuat kaya perusahaan-perusahaan asing yang produknya kita beli, tapi kita sendiri malah semakin gak punya, kan gitu. Harusnya kalau kita memiliki teknologi yang mumpuni, ya kita juga harus bisa seimbang atau terjadi kolaborasi yang bagus. Jadinya teknologi dan kita ini menjadi kerjasama yang erat, saling menguntungkan satu sama lain. Nah, yang paling penting buat kita semua nih, teman-teman dari era milenial, yuk coba bangun dari rebahanmu, karena kita sudah menghabiskan banyak sekali waktu untuk rebahan, untuk stalking mantan, untuk stalking orang-orang yang pernah ada di masa lalu kita. Coba yuk, daripada kita menunggu balasan chatnya yang gak buruan-buruan centang biru, yang gak cepat-cepat mengetik, atau ada notif balasan dari chat, mending coba kita bangun dari rebahan. Kita coba cari aktivitas yang itu tidak melibatkan menggunakan gadget, menggunakan HP, tapi kita coba untuk melakukan kegiatan bersama dengan kawan-kawan, mau melakukan kegiatan yang sifatnya fisik, yang nggak melibatkan HP melulu, pasti asyik. Karena kan dulu sebelum kita benar-benar menggunakan HP, kita juga melakukan demikian kan, bermain permainan tradisional, bermain dengan memanfaatkan alam yang ada, dan nyatanya itu bisa menambah kecerdasan kita. Berbeda dengan sekarang ketika kita menggunakan teknologi, justru malah kemampuan otak kita berkurang gitu. Yuk kita bangun dari rebahan, coba melakukan aktivitas lain gitu, supaya masa muda ini produktif. Nah, ini yang juga penting, kurangi main HP yang untuk hal-hal yang kurang penting. Ya, di sisi lain sahabat, apalagi di era pandemi seperti ini, ketika semua kegiatan pembelajaran harus dialihkan menuju daring, maka semuanya harus serba online, tugas juga online, absen juga online, apa-apa online, ya paham. Cuma ketika kita terlalu sering menggunakan HP, dan itu juga bukan untuk hal-hal yang sifatnya penting atau mendesak, katakan untuk mengerjakan tugas perkuliahan atau sekolah, tapi kita main terus hanya untuk nonton video yang itu kurang ada manfaatnya, kan ya mengurangi produktivitas kita. Padahal aslinya masih banyak sekali kegiatan di rumah yang mestinya kita selesaikan. Ada banyak kegiatan di luar rumah yang harus bisa kita ikuti tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, karena kita masih era pandemi gitu. Tapi cobalah seminim mungkin menggunakan HP itu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kita manage waktu kita, karena kita nggak mungkin sampai kapan gitu kita main HP terus gitu, nggak ada perubahan, sering terus. Yuk coba kita bergandeng tangan, saling kita taruh hati kita sebenarnya, kita berpikir bagaimana cara kita untuk menjadi seseorang yang kreatif, seseorang yang memiliki banyak karya, dengan sejenak melepaskan HP kita. Kita ambil HP kita ketika kita benar-benar butuh.
Terus ini, jadikan teknologi sebagai fasilitas untuk mengupgrade diri. Nah, bahwa kita difasilitasi oleh teknologi itu iya, dan kita harus pandai menggunakan ini. Jangan kita manfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang sifatnya kurang penting, hanya untuk hiburan, hanya untuk main-main. Nantinya kita juga nggak akan dapat hasil apa-apa gitu. Karena kembali lagi, apa yang ada dalam diri kita, apa yang datang kepada kita, itu yang bisa memaksimalkan, yang bisa mengoptimalkan, yang tahu itu mau digunakan, mau diapakan itu ya diri kita sendiri. Kalau kita nggak mencoba berpikir lebih tajam, teknologi ini harus saya manage seperti apa ya, nanti kita gitu-gitu aja. Nanti gunakan teknologi ya buat cari hiburan aja lah, belum bisa memaksimalkan dengan baik, belum bisa menggunakannya dengan bijak, dengan berorientasi pada hal-hal yang itu menunjang kreativitas kita. Paling ya itu tiba-tiba kuota habis, nggak tahu gue buat apa gitu kan. Nah, yang terakhir yaitu peran pemuda terhadap peradaban masyarakat. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang realita, perlu kita ketahui bahwa pemuda ini merupakan sosok yang dibantu mereka bangsa kita menaruh harapan, bangsa kita memberikan bebannya kepada kita. Bahkan seringkali tokoh-tokoh nasional memberikan banyak sekali kata-kata atau tulisan-tulisan yang berupa perhatian mereka terhadap pemuda. Bahkan salah satu perkataan Kanalaka mengatakan bahwa idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Ini mengartikan bahwasanya peran pemuda itu tidak bisa kita abaikan. Pemuda adalah struktur atau bagian dari masyarakat yang perannya itu memang benar-benar sangat kita rasakan, karena potret dari suatu daerah ini ia terletak pada pemudanya. Ketika pemudanya bagus, pasti suatu daerah itu juga bagus, maju gitu. Nah, peran pemuda, peran kita semua sebagai orang-orang yang diharapkan oleh masyarakat, oleh bangsa untuk mewujudkan masa depan negara kita yang gemilang, bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan melakukan pengabdian masyarakat yang menggunakan pengoptimalan bakat. Nah, pengabdian masyarakat ini memang tidak mudah, karena ya namanya kita menghadapi masyarakat, menghadapi banyak keragaman, tentunya banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi, menghadapi berbagai macam problematika. Tapi percaya saja bahwasanya ketika kita menjalani itu semua dengan ketulusan, kita menjalani itu semua dengan seseorang yang satu visi misi dengan kita, semua permasalahan akan ada. Dan yang mulanya itu adalah masalah, lama-lama itu kita bisa menjadikannya sebagai peluang untuk terus bergerak ke depan. Nah, dengan pengoptimalan bakat itu maksudnya seperti yang di atas, dengan apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki kita optimalkan dan kita kembalikan kemanfaatannya untuk masyarakat, untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan. Karena barangkali ya pasti adalah dari kita, bakat kita yang itu bisa untuk membantu masyarakat sekitar. Terus kemudian yang kedua, membantu menyelesaikan problem masyarakat. Nah, kita harus belajar untuk lebih peka, untuk lebih membuka mata bahwasanya cobalah tengok masyarakat sekitar kita, lingkungan sekitar kita, bahwa sebenarnya mereka ini sedang menolong, butuh bantuan dari kita, butuh ulur tangan kita. Seperti itu. Jangan menganggap bahwa kita itu nggak berguna, nggak seperti itu, bahwa semua pemuda itu keren, semua pemuda itu hebat, semua pemuda itu dibutuhkan oleh lingkungan, oleh masyarakat. Mari kita belajar untuk membuka mata hati kita bahwa masyarakat dan lingkungan ini butuh kita. Kita ya sudah akan berperan semampu kita, sebisa kita. Yang penting kita sudah mencoba, yang penting kita sudah berusaha. Jangan sampai waktu muda kita habis hanya untuk hal-hal yang gitu-gitu aja, dan nggak ada kemanfaatan yang kita bisa berikan untuk orang lain. Nah, untuk yang ketiga yaitu ikut serta dalam pelestarian budaya lokal atau kegiatan bela negara. Kegiatan-kegiatan yang ini sifatnya
fisik dilakukan oleh kemasyarakatan, bisa berupa gotong royong atau kegiatan yang lain, kerja bakti misalnya. Ya ayolah coba untuk ikut, karena kan kalau lingkungan kita bersih, lingkungan kita sehat, kita juga yang menikmati gitu. Amal berarti dengan iman, kan? Bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Itu kalau konteksnya kerja bakti atau lingkungan. Kalau kita berbicara budaya lokal ini juga penting, karena budaya ini kan warisan leluhur yang harus kita lestarikan. Maka kita juga harus melek budaya apa yang ada sampai hari ini, harus kita jaga agar sampai pada keturunan kita nanti, jangan berhenti di diri kita. Dan untuk yang terakhir, kita mencoba untuk ikut mengkampanyekan dan mensukseskan program dari pemerintah. Kita sudah memiliki banyak sekali akun sosmed, maka ayolah coba untuk mempromosikan hal-hal yang digaungkan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Kita coba ikut berkampanye selagi itu baik, selagi itu memiliki harapan untuk masa depan yang gemilang. Ya ayo kita coba, karena kan promosi ini kan kreatif ya kan, promosinya juga bisa lewat apa aja yang menarik. Jadi ya ayolah kita berpartisipasi gitu. Dan jadi intinya, jadilah pemuda yang memiliki berbagai macam skill, karena menjadi bagian dari generasi milenial ini nggak akan cukup dengan satu skill aja. Dan ayo coba kita merenung lagi bahwa kita sudah bukan anak-anak lagi, dan mari kita tinggalkan produktivitas kita, kemampuan kita, jangan sampai